Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku hamba yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan pemaparan terkait tugas yang Pak berikan. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan junjungan Nabi besar kita, sang revolusioner kita, sang imam besar kita, sang panutan kita, Nabiullah Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terbenderang ini. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Maulud. Asal saya dari Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 5 Kabupaten Halmahera Timur. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan apa sih alasan saya masuk dalam Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, yang kedua, bagaimana pengertian berbicara di depan umum serta manfaatnya. Ia masuk pada subbab penjelasan yang pertama, kenapa saya masuk dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tentu menjadi suatu pertanyaan bagi orang banyak. Kenapa sampai saya masuk dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Yang paling pertama bahwa saya memilih Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia karena tentunya dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu sendiri kita mengkaji lebih banyak kaitannya dengan ilmu pengetahuan di bidang bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita mengetahui telah mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, SMP, SD, bahkan di TK, bahkan bahkan setelah kita lahir sudah dijelaskan, sudah diberitahukan, diinformasikan mengenai bahasa Indonesia. Namun belum tentu menjadi satu acuan bahwa kita telah mahir berbahasa Indonesia. Nah, itu menjadi problem dalam diri saya untuk kemudian masuk dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin mengkaji lebih dalam apa itu bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang saya berikan terkait dengan alasan saya masuk dalam pendidikan atau Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sendiri. Nah, subbab yang kedua, apa pengertian dari berbicara di depan umum? Jika kita mengambil kata berbicara di depan umum, terdiri dari dua kata, berbicara dan depan umum. Nah, tentunya kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu berbicara. Secara manusiawi kita menganggap bahwa berbicara itu adalah bentuk dari komunikasi atau alat komunikasi untuk memperlancar hubungan sesama individu atau sesama kelompok. Nah,
saya meminjam bahasa dari atau seorang tokoh bahasa Indonesia, Tarigan, mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Itu kalau menurut Tarigan. Nah, tentunya dalam berbicara kita membutuhkan atau kita memanfaatkan faktor-faktor. Dalam hal ini ada faktor fisik, faktor psikoneurologis, faktor semantik, faktor linguistik, yang tentunya itu mencakup secara ekstensif atau secara keseluruhan yang lebih ke ranah kontrol sosial. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat, dan berunding. Dan ini kemudian dipakai dalam kajian-kajian diskusi atau kajian-kajian lainnya. Nah, kita kembali pada berbicara dan di depan umum. Apa sih di depan umum itu sendiri? Kita ketahui bahwa di depan ini adalah sesuatu yang di atas atau di muka. Nah, umum itu macam-macam dia mencakup secara keseluruhan atau halayak banyak orang. Nah, untuk bagaimana kita berbicara di depan umum, ada alasan-alasan tertentu kenapa sehingga kita mampu atau kita dapat berbicara di depan umum. Nah, pelaksanaan atau tujuan untuk berbicara di depan umum adalah untuk memberikan informasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk memberikan pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah untuk menjelaskan suatu proses. Nah, dari beberapa definisi ini saya mampu untuk mengklarifikasi atau memberikan situasi-situasi yang dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis berbicara di depan umum. Misalnya kuliah, pengumuman, laporan, instruksi, bahkan pidato, bahkan orasi, yang kemudian itu dalam wacana-wacana trending sekarang kita dengar terkait dengan Omnibus Law. Yaitu kemudian wacana-wacana banyak para orator yang menyampaikan bobotan-bobotan orasinya dengan cara retorika dan berbahasa. Nah, itu yang kemudian dikelompokkan dalam berbicara di depan umum. Nah, berbicara di depan umum itu juga mempunyai fungsi atau manfaat. Manfaat. Nah, apa manfaat dari berbicara di depan umum? Nah, yang pertama, manfaat berbicara di depan umum adalah untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, apa itu profesionalisme? Nah, profesionalisme itu adalah bentuk dari kekuatan berpikir kita agar lebih progres, agar lebih maju dari sebelumnya kita belum mengetahui apa-apa, dan setelah berbicara di depan umum kita telah mengetahui lebih banyak informasi-informasi, dan itu kemudian menjadi suatu acuan untuk kita progres atau berubah dari lebih baik atau dari lebih yang pertamanya buruk ke yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Nah, yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas diri ini adalah kemampuan berpikir kita, kemampuan untuk memperkuat mentalitas. Nah, yang ketiga adalah memperluas jaringan. Nah, memperluas jaringan ini adalah untuk bagaimana menjaring hubungan sosial sesama masyarakat. Nah, ketika kita telah berbicara di depan umum, maka tentunya masyarakat telah melihat kita, dan ini kemudian kita terkenal di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah tentunya meningkatkan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri kita telah mulai lahir ketika kita telah berbicara di depan umum. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dari segi berbicara kita, dari segi atau narasi-narasi apa yang kita sampaikan adalah maksudnya adalah dia lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain lebih mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa dan narasi-narasi yang kita sampaikan lewat berbicara di depan umum. Nah, yang terakhir adalah mengurangi atau menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kemudian dapat saya sampaikan kaitannya dengan tujuan atau pengertian berbicara di depan umum beserta manfaatnya. Saya akhiri akhir kata dari saya, yang benar belum tentu benar, yang salah belum tentu salah. Mari kita sama-sama mengklarifikasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.